Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Tsukinako Kamegane wa Wasureta episode pertama. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswa sekolah menengah bernama Komura, yang mana saat ini Komura sedang berangkat ke sekolah seperti hari-hari biasanya. Dan di sini Komura terlihat sedang senyum-senyum sendiri, sebab saat ini ia tengah jatuh cinta dengan seseorang, yang mana ternyata orang tersebut merupakan teman sekelasnya yang bernama Mie. Mie sendiri memiliki penampilan dengan rambut yang jarang ditata, namun ia memiliki paras wajah yang sangat cantik dan imut. Ditambah lagi dengan ia yang mengenakan kacamata, sehingga tambah membuat Komura makin merasa kelepek-kelepek terhadap Mie. Dan bahkan saking terpukaunya Komura kepada Mie, ia sampai membayangkan bahwa dirinya sedang berjalan bersama Mie ketika berangkat ke sekolah, yang padahal ia sendiri tidak pernah berbicara langsung dengan Mie, karena Komura akan merasa gugup ketika dirinya berada di sebelah Mie. Lalu sesampainya Komura di dalam kelas, rupanya posisi duduk dari Komura bersebelahan dengan Mie, karena 3 hari yang lalu sempat ada perubahan tempat duduk di kelas Komura. Dan setiap kali Komura melihat ke arah Mie, ia selalu berharap agar Mie bisa memandangi dirinya dengan matanya yang indah yang tertutup oleh kacamata Mie. Hari esok pun tiba. Saat Komura baru saja masuk ke kelas, ia dibuat terkejut dengan Mie yang saat ini sedang tidak membawa kacamata. Namun jika dilihat dengan seksama, rupanya Mie terlihat makin imut ketika Mie sedang tidak mengenakan kacamata. Dan saat Komura telah duduk di bangkunya, di sini ia merasa agak gugup untuk bertanya kepada Mie, mengapa hari ini Mie tidak sedang mengenakan kacamata. Lalu tak disangka di sini tiba-tiba Mie mengajak Komura berbicara, yang mana saat ini Mie meminta kepada Komura agar jangan terlalu menganggap serius tatapan sinisnya, sebab ia hanya sedang merasa kesulitan dalam melihat sesuatu. Hal ini dikarenakan ia kelupaan membawa kacamatanya. Komura yang mendengarnya pun dalam hati berkeinginan agar ia bisa membantu Mie yang merasa kesulitan dalam masalah penglihatannya. Lalu selang beberapa saat, di sini Mie mencoba meminta bantuan kepada Komura untuk membantu mencarikan buku pelajaran pada tas miliknya. Namun karena Komura merasa agak gugup untuk mendekati Mie, akhirnya ia pun memutuskan untuk meminjamkan bukunya kepada Mie. Namun tak disangka di sini Mie malah mendekati Komura untuk melihat buku yang saat ini sedang dibawa Komura. Seketika itu Komura pun spontan langsung menghindari Mie karena ia merasa gugup Mie berada tepat di dekatnya. Lalu saat jam pelajaran dimulai, di sini Komura tetap berdekatan dengan Mie karena ia harus berbagi buku pelajaran dengan Mie. Dan karena Mie terlalu dekat ketika melihat buku milik Komura, di sini Komura pun membiarkan Mie membawa buku miliknya, sebab Komura tidak tahan dengan Mie yang terlalu dekat dengan dirinya. Seketika itu Mie pun meminta maaf kepada Komura karena ia malah membuat Komura kesulitan melihat bukunya sendiri. Namun meski begitu, di sini Komura merasa agak senang karena akhirnya ia sudah bisa lebih akrab dengan Mie. Dan tak lama setelah itu, ketika Mie mencoba mendekati Komura agar ia bisa melihat dengan jelas sosok yang berada di sebelahnya, seketika itu di sini Komura kembali memperkenalkan dirinya kepada Mie. Dan setelah itu, akhirnya Mie pun baru sadar bahwa orang yang duduk di sebelahnya adalah Komura. Sebab ia baru ingat pada 4 hari yang lalu, di kelas Mie sedang diadakan perubahan tempat duduk. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat Komura sedang menuju ke tempat loker sepatunya, ternyata di sana sudah ada Mie yang saat ini sedang mengenakan sepatu. Dan ketika Komura mendekati Mie, rupanya di sini Mie merasa agak kebingungan mengapa sepatu yang ia kenakan terasa agak kebesaran.
Selain itu, yang membuat Komura merasa agak terkejut sebab sebenarnya sepatu yang dikenakan Mie adalah milik Komura. Hal ini dikarenakan Komura melihat lokernya yang terbuka tepat di belakang Mie. Lalu di sini Mie pun mengungkapkan bahwa sebenarnya tadi ia sempat ditawarkan dua temannya untuk membantu menemani Mie kembali pulang. Dan karena Mie tidak mau membuat mereka merasa kerepotan, pada akhirnya ia malah membuat dirinya kesulitan, bahkan hanya untuk mengambil sepatunya yang berada di loker. Lalu saat Komura membantu mengambilkan sepatu milik Mie, rupanya di sana ada seekor katak yang saat ini sedang bertapa di sepatu Mie. Dan karena Komura tidak ingin membuat Mie merasa jijik, akhirnya Komura berbohong kepada Mie bahwa di sepatu Mie tidak ada sesuatu. Lalu setelah Komura membuang katak tersebut, ia pun langsung memberikan sepatu itu kepada Mie. Namun di sini sepertinya Mie sudah menyadari bahwa tadi yang ada di sepatunya adalah seekor katak, sebab ia merasa ada lendir-lendir yang menempel pada sepatunya. Lalu saat Mie hendak pergi, di sini Komura menyadari bahwa tali sepatu Mie tengah terlepas, sehingga Komura pun bergegas membantu Mie untuk mengikatkan tali sepatu dari Mie. Dan setelah itu Mie pun berterima kasih sekaligus meminta maaf karena seharian ini ia malah membuat Komura merasa kerepotan. Namun meski begitu, dalam hati Komura merasa cukup senang karena selama seharian ini ia bisa bersama dengan Mie, sehingga membuatnya tidak ingin melupakan kejadian pada hari ini. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Komura yang sedang berada di balkon rumahnya, sembari ia yang sedang memandangi suasana malam hari. Lalu di sini ia pun baru tahu bahwa sebenarnya rumah dari Mie agak dekat dengan sekolahan, sehingga tak heran Mie bisa berangkat ke sekolah walaupun dalam kondisi Mie yang sedang tidak mengenakan kacamata. Dan karena hari ini Komura merasa cukup senang bisa lebih dekat dengan Mie. Saat ini ia berharap agar keesokan harinya Mie tidak lagi membawa kacamatanya. Dan benar saja, seolah permohonan dari Komura terkabulkan. Di keesokan harinya ketika Komura berangkat ke sekolah, rupanya ia kebetulan tengah melihat Mie yang hari ini lagi-lagi tidak membawa kacamatanya. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata alasan Mie tidak membawa kacamata karena tadi ia tak sengaja malah merusak kacamatanya. Dan selang beberapa saat ketika jam olahraga berlangsung, ternyata saat ini Mie malah ikut dalam praktek lempar tangkap bola, sehingga membuat Komura pun harus berada di depan Mie agar Mie tidak terkena bola dari lawan. Namun karena saat ini Mie malah menempel pada punggung Komura, sehingga membuat Komura tidak bisa fokus dan ia malah terkena bola dan membuatnya harus keluar dari lapangan. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam pelajaran di kelas sedang berlangsung, di sini Komura dikejutkan dengan Mie yang saat ini dengan santainya malah tertidur pulas. Lalu saat sang guru menyuruh kepada Mie untuk segera bangun, di sini awalnya Komura merasa ragu untuk membangunkan Mie sebab ia tidak bisa begitu saja menyentuh tubuh Mie. Oleh karena itu, di sini Komura memutuskan mengatakan kepada guru tersebut bahwa sebenarnya saat ini Mie sedang tidak membawa kacamata, sehingga Mie harus melihat buku pelajarannya dengan jarak yang sangat dekat. Lalu tak lama setelah itu, ketika Mie telah bangun, rupanya saat ini ia malah sedang mengigau bahwa kini dirinya sedang berada di rumah. Dan karena Komura malah dianggap Mie sebagai ayahnya, saat ini Mie malah kembali melanjutkan tidurnya dengan ia yang menempel tepat di pundak Komura. Seketika itu Komura pun merasa agak gugup dan senang karena gadis yang ia sukai tertidur pulas tepat di pundaknya. Namun hal tersebut tak berlangsung lama sebab di sini Mie langsung dipukul gurunya agar Mie jangan tertidur ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Hari esok pun tiba. Saat Mie masuk ke kelas, di sini Komura merasa agak terheran-heran sebab hari ini Mie laki-laki tidak membawa kacamatanya. Dan saat Mie mencoba melihat Komura dari dekat agar ia bisa tahu dengan jelas orang yang duduk di sebelahnya, seketika itu wajah dari Komura pun menjadi memerah
karena wanita yang ia sukai tengah fokus memandangi dirinya. Dan setelah itu, ketika Mie berbincang-bincang dengan temannya, rupanya hari ini sebenarnya Mie sedang mengenakan kontak lens sebagai pengganti sementara dari kacamatanya yang sedang rusak. Seketika itu, Komura pun merasa agak malu sebab Mie tadi pasti melihat wajahnya yang sedang memerah. Oke, untuk pembahasan anime Tsukinako Kamegane episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.